Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, pertama-tama mari kita telaah dulu apa itu pendidikan inklusif secara umum. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Nah, pada pendidikan dasar ini, kehadiran pendidikan inklusif perlu mendapat perhatian lebih. Mengapa? Karena pendidikan inklusif sebagai layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus atau ABK belajar bersama anak normal. Kemudian, menerima ABK atau anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar terdekat merupakan mimpi yang indah tentunya yang ingin dirasakan orang tua yang memiliki anak dengan berkebutuhan khusus. Selanjutnya, apa itu tujuan dan manfaat dari pendidikan inklusif? Pertama, apa itu tujuan pendidikan inklusif? Nah, pada pendidikan yang dijalani anak-anak yang memiliki difabilitas, biasanya mereka akan disekolahkan di SLB atau sekolah luar biasa, yang mana dapat menyebabkan fenomena eksklusivisme bagi anak-anak berkebutuhan khusus, yang mana dapat menghambat proses pertumbuhan anak-anak yang mengidap difabilitas, dan jika lebih lanjut akan menyebabkan tidak akrabnya kehidupan kelompok difabel. Maka dari itu, untuk menghindari fenomena eksklusivisme ini, pendidikan inklusif dibutuhkan untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh difabel dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan apa itu manfaat pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif ini memiliki manfaat bagi anak yang memiliki difabilitas maupun yang tidak memiliki difabilitas. Bagi anak yang memiliki difabilitas, pendidikan inklusif ini dapat mendukung proses pembelajaran, di mana mereka dapat berinteraksi bersama teman sebayanya. Sedangkan bagi anak yang tidak memiliki difabilitas, pendidikan inklusif ini dapat mendukung mereka untuk melatih empati dan kepedulian terhadap sesama. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan ke permasalahan apa yang sedang dihadapi. Pertama-tama, pendidikan itu merupakan hak setiap warga negara di Indonesia tanpa terkecuali, tidak memandang agama, suku, ras, dan hal yang berbeda di antara masyarakat di Indonesia. Pendidikan pun menjadi hak bagi golongan masyarakat yang selama ini terpinggirkan, seperti golongan masyarakat disabilitas. Namun sayangnya, pendidikan bagi kaum disabilitas hingga saat ini masih belum setara dengan pendidikan bagi warga negara lainnya. Masih banyak ketimpangan dari berbagai sisi dalam ruang lingkup pendidikan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tentunya setiap warga negara, khususnya para penyandang disabilitas ini, mempunyai hak yang sama sebagai warga negara Republik Indonesia dalam segala bidang termasuk pendidikan. Pendidikan menjadi sangat penting dewasa ini. Hal ini dikarenakan kesempatan manusia untuk berkembang. Salah satunya adalah dapat diperoleh melalui proses yang dilalui dalam bidang pendidikan. Pendidikan sekolah dasar sangat penting bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas lainnya yang memiliki hak setara untuk menempuh pendidikan dengan yang lain. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembahasan inti, di mana pembelajaran bagi peserta didik anak berkebutuhan khusus atau ABK khususnya di jenjang sekolah dasar tidak hanya berfokus pada keterampilan motorik tetapi juga untuk mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial. Dalam mengetahui karakteristik setiap peserta didik, guru setidaknya melakukan screening maupun asesmen agar mengetahui secara jelas tentang kompetensi diri peserta didik yang bersangkutan. Adapun tujuan agar pembelajaran dilaksanakan dengan pemilihan strategi pembelajaran yang tepat dan menstimulasi kreativitas pendidik. Demikian, pembelajaran harus disusun secara khusus melalui penggalian kemampuan peserta didik yang didasarkan pada kurikulum berbasis kompetensi, di mana kompetensi ini mencakup 3 ranah, yaitu afektif, fisik, dan akademik.
Kemudian, strategi pembelajaran pada dasarnya sebagai bentuk pendayagunaan secara optimal dan tepat dari berbagai komponen pembelajaran. Oleh karena itu, untuk menggalakkan strategi pembelajaran yang kreatif, guru dapat meningkatkan pemanfaatan tujuan, materi pembelajaran, media, metode, evaluasi, hingga lingkungan belajar peserta didik. Adapun strategi pembelajaran yang bisa diaplikasikan bagi peserta didik ABK di jenjang sekolah dasar adalah dengan remedial teaching, yang mana remedial teaching ini difokuskan kepada peserta didik yang memiliki kesulitan belajar dan menulis. Remedial teaching sebagai bentuk pengajaran yang bersifat memperbaiki proses dalam pembelajaran jadi lebih baik. Praktik remedial teaching ini dapat membantu guru untuk memahami dan menetapkan kondisi tertentu dalam pembelajaran. Demikian, guru dapat mengambil sikap preventif pada pertemuan berikutnya. Remedial teaching merupakan perbaikan yang bersifat khusus disesuaikan dengan karakteristik kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik. Kemudian yang kedua, penggunaan media pembelajaran puzzle juga bisa ditujukan untuk melatih logika peserta didik. Contoh penggunaan puzzle lantai dengan gambar binatang seperti burung melatih peserta didik menyimpulkan di mana letak organ tubuh binatang tersebut. Tentunya pengetahuan ini didasari dengan logika yang tepat, yakni bentuk burung seutuhnya. Satu perihal utama terutama buat tumbuh kembangkan dalam diri anak merupakan keahlian kognitif maupun anak berkebutuhan khusus ataupun tidak. Keahlian ini terpaut dengan keahlian seorang anak dalam membongkar permasalahan serta mencari pemecahan. Terakhir, kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah bahwa pendidikan inklusif ini sangat penting untuk diaplikasikan pada proses pembelajaran pendidikan, khususnya pendidikan jenjang dasar, tepatnya sekolah dasar. Agar tujuan pendidikan inklusif ini dapat terjadi secara efektif, terdapat dua cara dalam proses pembelajaran di jenjang pendidikan dasar, yaitu yang pertama dengan metode remedial teaching untuk melatih kemampuan menulis dan membaca, yang kedua adalah metode penggunaan puzzle untuk logika seorang anak untuk mencari solusi dari suatu masalah. Sekian pemaparan saya tentang studi kasus bagaimana penerapan pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan dasar tepatnya di sekolah dasar. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.